on this computer. Sip. Udah pada buat akun Replit belum teman-teman? Sudah Bang. Iya ya. Sip, mantap. Aku sih baru kepikiran Replit itu hari Sabtu kemarin teman-teman. Hari Sabtu kemarin kan ceritanya belum dibuat ya modulnya itu sejujurnya. Nah, karena itu aku kepikiran dulu pernah pakai Replit. Nah, di Replit itu lebih mudah buat jalanin kode sesuai buku referensi kita tuh dibandingkan dengan Google Colab. Nah, jadinya minggu ini dan minggu depan sih kayaknya bakalan aku pindahkan ke Replit semua. Gitu teman-teman. Oke, aku izin share screen dulu ya. Kita perkenalan dulu nih kalau belum pada tahu Replit. Oke, Replit sih sejenis IDE tapi dia online ya teman-teman. Nggak hanya Python aja, tapi bisa berbagai jenis bahasa pemrograman yang bisa Replit lakuin nih. Misalnya kalian udah buat akun Replit ya, terus kalian pengen ngoding C++, pengen ngoding Python, bahkan ngoding web dev aja bisa nih. Nah, bisa Java juga, dan banyak hal lainnya. Nah, di sini kita pakai Replit for Teams gitu ya, Teams for Education. Aku juga baru tahu sih itu fiturnya kemarin. Yang menarik ya, ketika aku klik Teams, aku bisa buat berbagai kelas nih di satu organisasi. Aku udah buat kelas RA kan teman-teman, udah aku buat kelas RA-nya. Terus aku bisa ngeliat nih siapa aja yang lagi buka filenya. Terus ketika kalian ngumpulin tugas, kalian bisa ngumpulin langsung di sini nih. Oke. Bentar ya, aku atur dulu hide floating meeting control. Sip. Nah, di sini kelihatan nih ada yang lagi ngoding. Kemudian ketika aku klik profil kalian masing-masing ya, teman-teman. Misalnya aku klik Akbar ya. Kita lihat dia lagi ngapain. Sama aja kayak latex yang kalian kerjain kemarin kan Pak Wisnu bisa ngelihat ya. Nah, di sini aku bisa ngelihat kalian lagi ngapain ya. Nah, harusnya sih kalau di tempat kalian nggak usah kalian apa-apain aja dulu. Ketika kalian klik jurnal, kalian tunggu gitu kayak 1 menit, nanti dia kebuka panduan di sini. Nah, ada instruction gitu teman-teman. Ada instruction. Jadinya kalian bisa baca-baca modul praktikumnya dulu nih. Nah, kalau mau baca yang versi PDF, teman-teman bisa lihat di link biasanya ya. Udah aku masukin di materi minggu keempat. Seperti itu aja. Wih, ntar bapakku nelpon teman-teman. Ntar ya. Oke, udah. Maaf teman-teman atas gangguannya, tadi ada orang tua nelpon. Oke. Aku share screen lagi. Kurang lebih sih gitu aja ya pengenalan Replitnya. Terus, kalau konsol sih ini sama kayak ketika kita jalanin Python mode interaktif ya. Ketika teman-teman ngetik 1+2, pasti bakalan muncul 3. Nah, konsol itu Python interaktif. Sedangkan shell ini kayak CMD-nya di sini, sama kayak terminalnya. Misalnya kita pengen tahu versi Python-nya ya, jalaninya di shell nih, Python min version. Nah, kelihatan tuh Python 3.8.12 nih, teman-teman. Kemudian kita pengen jalanin file Python ya, bisa juga dijalanin nih, tapi apa yang nggak ada contohnya di sini. Intinya, apa yang kalian lakukan di CMD, bisa juga kalian lakukan di shell ini. Terus kalau instruction, ini sih modul kalian buat ngerjain praktikum. Itu aja. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyain teman-teman terkait Replit? Kalau aku lihat sih baru 39 orang ya yang daftar. Aku kurangin 2 orang, artinya baru 37 orang nih dari kelas RA. Oke.
Ntar kita buka yang PDF-nya ya, modul yang PDF-nya ya. Sip. Oke. Nggak bisa di zoom. Oh bisa. Kegedean. Oke. Sip. Oke. Kita akan mulai dengan function can return something nih teman-teman. Nah, mungkin ketika teman-teman udah belajar di luar dari kelas atau bahkan belajar di kelas, teman-teman udah pada paham ya bahwa ketika kita buat fungsi, kita itu bisa melempar langsung hasilnya tuh dengan menggunakan print atau kita bisa mengembalikan nilainya ke suatu variabel. Nah, ketika kita ingin mengembalikan nilainya, kita bisa menggunakan return nih. Nah, penjelasannya bisa teman-teman pahamin sendiri ya di sini. Terus di bagian bawahnya ada referensi juga yang aku buatin. Nah, di praktikum kali ini, teman-teman diminta buat jalanin kodenya nih. Kemudian, perhatikan mekanisme bagaimana program bekerja dan jawablah catatan di bawah. Nah, ketika teman-teman udah ngerjain kodenya, maksudnya, di sini kan aku masuk dulu ya ke modul 4 kita. Internetku nih kayaknya. Wah, nggak kebuka dia. Nah, baru kebuka. Sabar ya, teman-teman. Ding, 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 ding. Nah, kalau yang aku sih ada tambahan ya. Kalau yang akunnya akun guru gitu, maksudnya yang aku kasih role guru itu bisa ngelihat bahan-bahan buat praktikum. Nah, di sini kan diminta buat jalani kode di bawah ini, kemudian kasih nama file ex21. Kalau dari teman-teman di sini ada yang bisa nyontohin nggak gimana yang exercise 21 ini, teman-teman? Adakah? Mumpung masih gampang loh buat di awal-awal. Kalau enggak aku tunjuk dari sini nih yang lagi online sekarang. Gak ada yang mau resen kah? Ada yang mau resen nggak? Oke, aku tunjukin dari paling pojok kiri atas ya. Halo Balkis. Iya, halo Kak. Oke, udah baca belum modul praktikum 4 kita? Baru baca sekilas, Kak. Oh, baru baca sekilas. Bisa bantu jalanin kode yang ini nggak? Yang latihan 21. Nih, ada instruksinya. Tinggal diikutin aja instruksinya. Bisa nggak? Oke, Kak. Sekalian share screen. Share screen ya? Iya, share screen. Ya seru dong kalau aku share screen. Oke, aku stop dulu ya. Sip. Harusnya udah bisa sih share screen. Diingatkan lagi ya, kalau teman-teman dari kelas RB, langsung masuk aja ke breakout room RB. Tapi kalau teman-teman RA, stay di sini aja. Sip. Nah, kan teman-teman ketika ngelihat file yang panduan ini, bentuknya itu kayak kode gitu ya. Buat kalau teman-teman pengen ngelihat previewnya, tinggal diklik open preview aja sih, atau klik instructionnya. Bebas. Widih. Udah tahu cara buat filenya. Kalau teman-teman belum tahu cara nambahin filenya, yang ini ya teman-teman, ada tombol di sebelah sini. Nah, itu buat nambahin. Nggak boleh disalin loh. boleh. Nanti kan ada tugasnya. Boleh. Aku bercanda aja. Boleh. Nah, gitu teman-teman. Kalau pengen nyalin, ditekan, digeret. Sip.
Menarik banget sih pakai Replit ini. Sip, pasti error. Soalnya, ntar ya, coba harusnya sih error. Yeay. Nah, cara jalaninnya ya, coba dicek di file ex21, dicek lagi nih di file ex21 tadi. Enggak, yang di sini tadi, file yang tadi barusan Balkis salin. Nah itu, kemudian cek paling atas sama paling bawahnya, masih nyisa tanda kutip enggak? Nah tuh, dihapus dulu. Itu juga ya teman-teman yang lain gitu dulu juga. Kemudian ke bawah, dihapus juga. Nah, itu sih fungsinya ketika kita gunain Markdown ya teman-teman, atau ketika kita gunain Google Colab. Pasti belum mau juga sih. Nah, di sini yang menariknya teman-teman. Tombol run yang di atas ini cuman bisa dijalanin ketika kita cuman punya satu file dan nggak punya banyak folder. Ketika kita pengen jalanin filenya, kita harus jalanin filenya lewat CMD kayak kemarin. Artinya Balkis klik klik cell yang di samping konsol. Oke, nah udah kan. Kemudian kan kita pengen tahu tuh, kita sekarang kan lagi di folder jurnal 4 praktikum algoritma pemrograman bla 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 bla. Nah, kita kan pengen tahu tuh di folder ini ada file apa aja sih. Nah, Balkis ketik ls. ls enter. Nah, kelihatan tuh ada folder 21, ada folder 22, ada folder 23, ada folder kode bla bla bla, ada banyak lah, ada banyak file. Nah, kita kan pengen masuk ke folder kode 21 sampai 30 kan. Nah, Balkis tahu nggak cara pindah ke foldernya itu? Teman-teman di sini ada yang bisa bantu nggak? Gimana cara pindah directory? Sorry, kecoret. Pakai CD bang. Widi, sorry, kok kecoret. Sorry, ntar. Mujadid, silakan Mujadid. Gimana Mujadid? Pakai CD, sip, mantap. Terima kasih Mujadid. Tekan tab aja kalau kepanjangan. Nah, udah pindah filenya kan. Nah, kita pengen tahu di folder kode 21 ini ada file apa aja. Artinya ketik apa teman-teman? Ketik ls. Coba ketik ls lagi. Nah, pas cuman satu file. Tinggal dijalanin aja filenya. File Python-nya. Ketik Python. Spasi. Sip, mantap teman-teman. Artinya kalian udah nonton rekaman minggu kemarin. Nah, mantap. Nah, kodenya udah jalan nih. Udah jalan. Udah hasilin output. Nah, kita kembali ke file ex21 lagi nih. Coba. Nah, sip. Nah, ketika teman-teman lihat di sini kan kayak ada sesuatu yang baru gitu ya, yang belum kita pelajarin kemarin. Udah sih. Kemarin kita udah belajar function juga ya, udah belajar function. Artinya kembali ke panduan modul 4 atau ke instruction aja deh yang tampilannya bagus. Sip. Nah, coba kita scroll ke bawah. Nah, ini yang menarik teman-teman. Di sini aku rencanain, aku dan teman-teman Asprak rencanain di panduannya itu ada yang namanya catatan, ada yang namanya tugas nih teman-teman. Catatan itu bakalan teman-teman jawab pakai format Markdown. Sedangkan ketika tugas, teman-teman jawabnya dengan format PY. Dan bisa teman-teman baca di sini sih. Coba aku absen nih teman-teman satu persatu. Kita jawab bareng-bareng ya. Ada fungsi apa saja di atas? Oke. Siapa yang mau jawab? Balkis atau teman yang lain? Nggak aku mute kan? Saya belum jadi ketua DPR. Caks. Ada berapa tuh? Ada berapa function yang kita buat teman-teman?
4 bukan, Bang? Oh iya, betul. Mantap. Ada apa aja tuh? Penambahan, Iya. pengurangan, Terus? terus perkalian, Iya, pembagian. mantap, betul. Nah, function itu ditandain dengan def ya teman-teman. Ditandain dengan def. Yang mana def itu definition sih sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu jawaban yang A. Artinya jawaban yang pertanyaan yang B. Ada berapa argumen pada fungsi add? Ada berapa nih teman-teman? Halo Evan, silakan Evan. 2 bukan ya? Ya, mantap. Apa aja tuh? Koma B. Nah, mantap. Sip. Nah, argumen itu ketika teman-teman nggak tahu ya, argumen itu nilai yang diberikan saat kebalik. Harusnya parameter aku buatnya. Iya, sorry teman-teman. Bentar ya, aku salin di sini ya. Kayaknya bisa aku perbaikin langsung di kodeku deh. Bentar ya. Harusnya berubah langsung. Ada berapa parameter? Coba ya aku edit langsung. Aku save. Berubah nggak ya di tempat kalian? Oh, belum berubah. Nggak apa-apa. Artinya pertanyaannya ada berapa parameter dan jawabannya betul ada 2 yaitu A, B. Bisa teman-teman lihat di atas ya. Sesudah ini kan def itu nandain kita buat function. Add itu nama functionnya. Nah, yang di dalam kurung ini A, B itu parameternya nih teman-teman. Seperti itu. Ada 2. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh fungsi add? Nah, apa nih yang dilakukan oleh fungsi add, teman-teman? Menambahkan, Bang. Nah, menambahkan ya. Kalau menambahkan, sesimpel itukah? Itu apa? Fungsi print-nya apa tuh artinya? Ada fungsi print, terus ada di return lagi. Itu fungsinya apa tuh artinya? Mujadid. Format string. Jadi format string. Nah, mantap ya. Ntar aku gedein dulu di laptopku. Sip, teman-teman. Nah, teman-teman buka masing-masing ya filenya, file praktikumnya. Langsung teman-teman jawab sesuai instruksinya aja. Nah, aku jelasin baris per barisnya ya. Baris per barisnya. Coba buka file EX21 lagi dong. Itu Balkis. Sip. Nah, kita lihat di line 1, 2, 3 itu kan satu rangkaian kode ya teman-teman. Kalau kita anggap dia satu rangkaian kode nih, yang mana di baris pertama itu di sini kita inisiasi fungsinya nih, kita buat fungsi, ini kita buat fungsi, def itu kita buat fungsi, def kita buat fungsi, add itu nama fungsinya, kemudian A, B ini parameternya yang akan dimasukkan nilai ketika kita panggil. Kemudian di sini ada print sama return nih. Nah, ketika kita panggil fungsi ini, misalnya kita panggil fungsi add 1,2 ya, add 1,2. Nah, ketika kita panggil fungsi add 1,2 ini, dia bakalan nyetak dulu nih, bakalan nyetak adding, artinya dia bakalan nulis adding 1 ditambah 2 nih. Dia bakalan nyetak ini ke pengguna. Bisa dilihat di shell tadi. Coba tolong buka shell lagi dong, Balkis. Sip, bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini kelihatan bahwa ketika kita manggil dia adding 30 plus 5 nih, artinya A-nya 30, B-nya 5. Balik lagi ke file EX21. Sip. Nah, kemudian di sini dia nge-return nilai A plus B nih.
Artinya dia mengembalikan nilai A plus B. A-nya itu 1, B-nya 2. 1 tambah 2, 3. Nah, artinya ketika kita panggil fungsi add ya teman-teman, awalnya dia nyetak ini dulu, nyetak print-nya dulu, nyetak print, kemudian dia bakal nampilin output-nya seperti itu teman-teman. Tapi ketika kita manggil fungsi nih, kita panggil fungsi, tapi nggak digabungkan sama print nih, nggak digabungkan sama print. Misalnya ini nggak ada ya, misal ini nggak ada, terus kita cuman print add aja, print add A, B. Aku sih nggak tahu ya hasilnya apa ya. Coba dipraktekin dong. Kita buat fungsi, ya salin kode yang ini, salin kode yang itu. Sip. Buat aja file sembarangan deh, bebas. Yang kayak gitu juga ya. Betul. Ntar lagi loading. Nggak kebuka tadi ya. Wah, nggak mau dikasih nama bebas tuh artinya. Coba ganti namanya. Contoh, nah. Sip, apakah dia mau? Nggak mau nggak dia ya? Nggak mau ya? Coba dibuat dulu aja. Contoh.py, enter. Kemudian paste. Nah, coba printnya dihapus nih. Baris 2 dihapus. Apa dikasih komentar bebas? Nah, mantap. Kemudian kita print. Kita panggil add misalnya A-nya 1, B-nya 2 nih. Di bawah. Enter lagi, enter. Sip. Nah, tulis print. Buka kurung, ya, add, kita panggil fungsinya. Ntar dipanggil dulu fungsinya. Masukkan nama fungsinya dulu. Add-nya berapa tuh? Artinya tulis add dulu, tulis nama fungsinya, add, dalam kurung. Nah, masukin argumennya, masukin nilainya berapa? 1, nah, sip, mantap. Nah, kebanyakan tuh kayaknya tanda itunya sih. Nah, kurang 1. Sip, coba jalanin kode yang ini. Gak mau sih, harus lewat shell juga. Nah, kembali ke folder awal. Coba aja. Python contoh.py, harusnya nggak mau sih. Nah, nggak ketemu tuh katanya cannot open file, no such file or directory. Nah, karena kenapa? Karena dia masih di folder ini. Cara keluarnya, ketik cd, spasi, titik. Enter. Sip, nah baru jalanin kode yang di atas tadi. Python spasi contoh.py. Enter. Nah, hasilnya 3 nih teman-teman. Mantap. Artinya meskipun nggak kita tulis print gitu ya teman-teman, nggak kita tulis print, dia bakalan nyetak 3 juga nih. Maksudnya ketika di fungsinya itu nggak kita tulis print, tapi di bawahnya ketika kita panggil, kita pakai print, dia bakalan munculin hasil yang di-returnkan. Seperti itu teman-teman. Oke, kembali ke file ex21 lagi. Nah, yang menarik ketika kita lihat baris 23 nih, ketika kita lihat baris 23. Nah, di sini dia kan ada tadi kan kita cuman manggil fungsinya di print ya, teman-teman. Kita panggil langsung print. Nah, kalau di sini kita masukkan fungsinya ke variabel nih. Kita masukin fungsi add 30,5 ke variabel h. Nah, gitu. Sama aja sih hasilnya nanti, nggak ada berubahnya. Tapi ini yang menarik dari return, teman-teman. Ketika kita gunain return, itu bisa kita masukin ke variabel. Tetapi ketika kita gunain print, itu nggak bisa kita masukin ke variabel. Coba aja kalau nggak percaya, teman-teman. Nanti. Sip.
Oke, gitu aja sih. Sebenarnya kalau ke bawah itu sama aja kodenya. Sama aja. Aku yakin kalian udah bisa. Nanti kalian praktekin sendiri aja ya. Buat tahu maksudnya kasih komentar baris per barisnya sendiri. Ada di sini ada yang ingin ditanyain kah sampai sekarang? Adakah? Ayo. Jangan diam-diam. Kalau nggak ada, kita kembali ke panduan modul 4 dulu nih, coba. Ke instruction dulu, Sip, ke bawah lagi. Terus, apakah perbedaan dari print dan return? Nah, sebenarnya bisa teman-teman cari di internet sih. Tapi aku jelasin secara singkat aja. Ketika kita gunain print di fungsi, ketika kita, maksudnya printnya itu ada di dalam fungsi ya. Dan kita nggak pakai return. Nah, itu fungsinya nggak bisa kita masukkan nilainya ke variabel. Sedangkan ketika kita gunain return ya teman-teman, itu nilainya bisa kita masukin ke variabel, teman-teman. Seperti itu. Kemudian baris 5, ada potongan baris H sama dengan 30,5. Apakah yang dilakukan kode ini? Ya, bisa sih teman-teman yang lain. Coba ya aku tunjuk ya. Aku iseng nih. Siapa ya? Hoirul Amar. Halo Hoirul Amar. Ada nggak Hoirul Amar? Hadir, Bang. Ya, hadir. Gimana nih jawaban dari catatan yang nomor 5? Ada potongan baris seperti itu. Apakah yang dilakukan kode ini? Secara singkat aja. Ntar aku share screen dulu ya. Sip. Nah, potongan baris yang ini. Apakah yang dilakukan kode ini? Oke, Bang. Jadi yang itu kan variabel age, ada fungsi age dengan parameter 30,5 itu. Jadi nilainya dimasukin ke variabel age. Sip, mantap. Terima kasih Hoirul. Kemudian aku tunjuk siapa ya nomor 6 ya. Yang paling pojok kiri atas lagi deh. Andrian ada nggak? Ada Bang. Hadir. Nah, nomor 6 seru nih. Apa yang dilakukan potongan kode berikut nih? Bisa nggak Andrian? Jelasin secara pakai bahasa Andrian aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Dicoba dulu ya Bang. Ya, boleh. Mau share screen kah atau langsung jawab aja? Kayaknya langsung jawab aja deh Bang. Siap, boleh. Jadi kan kurang stabil. Jadi watt ini dimasukin ke variabel dalam watt itu ada add yang yang berisikan variabel age, terus subtract yang berisikan variabel height, terus multiply variabel weight sama divide dengan Argumen ya. Dengan parameter 2 Bang. Terus mau masukin kalimat yang that comes, terus pakai parameter what, terus dilanjutkan dengan can you do it by hand. Mungkin begitu. Sip. Artinya tinggal kalian jawabnya nanti ya. Mantap. Terima kasih Andrian. Mantap banget. Ini emang dia ngerjain nih. Yang pertama kita panggil fungsi add kan, yang mana argumennya itu yang A-nya H, terus yang B-nya itu sepanjang ini. Terus ternyata di yang B-nya itu dia ngelakuin lagi nih, dia dapat nilainya lagi gitu. Pokoknya ke dalam-dalam terus gitu deh. Sip. Terima kasih teman-teman. Nah, gimana sih cara jawab pertanyaan yang catatan ini? Di sini kan udah ada format penamaan dan lokasi menyimpan berkasnya, teman-teman. Nah, di sini simpan pada folder sesuai dengan materi seperti pada contoh. Format penamaan tugas, nama nomor materi, catatan nama yang dibuat, contoh 21. Oh, gini ya. Artinya ketika teman-teman mau jawab yang catatan, teman-teman ke folder 21, terus teman-teman buat file baru dengan nama 21_catatan.markdown. Seperti itu. Nah, tinggal teman-teman jawab aja sih, apa fungsi? Pengen tahu aja gitu.
Gitu. Terus yang B, aku nggak tahu. Seperti itu teman-teman. Dan seperti itu. Sampai catatan sih gitu aja. Kemudian yang di bagian mana nih? Kemudian di bagian tugas bisa teman-teman. Ini sih aku buat tugas supaya teman-teman lebih memahamin aja ya fungsinya. Pasti bisa, aku yakin. Menghitung volume bola jari-jari bisa, pasti bisa teman-teman. Lihat aja volumenya, terus gunain matematika yang udah kita pelajarin. Terus tertulis fungsi. Nah, yang nomor 3 ini sih bakalan lebih menantang gitu ya. Bakalan lebih menantang. Ada yang pengen nyoba sekarang kah? Atau nanti aja? Nanti aja ya. Soalnya aku juga bisa ngelihat teman-teman ngapain aja sih selama seminggu. Soalnya di sini ada bisa dilihat kapan kalian terakhir aktif, kapan apa yang kalian buat. Jadinya lebih fleksibel aja. Nih, sekarang kelihatan tuh. Yang lagi buka ada 22 file. Oh iya, ketika misalnya internet teman-teman di rumah kurang baik, teman-teman bisa download aja nih, download as zip, terus nanti dibuka foldernya pakai VS Code, teman-teman. Itu bisa teman-teman lakuin juga. Nah, ketika udah kelar nih pakai VS Code, tinggal teman-teman upload foldernya aja. Kelar, sama aja. Nggak harus di-replit ya, teman-teman. Oke, nomor 23 gitu aja. Nomor 22. Oke. Ada yang mau bacain nggak ya? Coba ya aku tunjuk siapa yang buat bacain. Bagus lagi sebelahnya. Yang NIM-nya 24. NIM-nya 24. Siapa nih? NIM-nya 24. Aduh, aku nggak hafal ya. NIM-nya 24. Saya, Bang. Oh, siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Evan kah? Iya, Bang. Oh. Oke, nah coba dibaca nih yang nomor 22. Baca keras-keras. Pada kali ini tidak ada catatan dan latihan. Capek nggak teman-teman? Jangan lupa materi sebelumnya diulangi dan dipelajari lagi ya. Semangat, kalian keren. Widih, mantap Evan. Nah, kalau teman-teman pengen ngulang materinya, udah aku masukin nih referensi minggu-minggu sebelumnya. Sip, terima kasih. Sip. Nah, kita ke nomor 23. Wah, 23 ini ya teman-teman. Fun fact-nya, aku aja ketika pelajarin ini, aku baca lagi tuh bukunya gara-gara bener-bener susah lah. Nggak susah sih, maksudnya butuh pemahaman lebih aja. Kebetulan, nah aku cerita ya, kebetulan pas semester 4 kemarin, ada yang matkul yang mirip-mirip kayak gini tuh. Matkul yang gunain konsep ini. PBF, ketika PBF dikasih soal yang konsepnya mirip sama 23 ini. Kalau aku tahun lalu udah tahu buku ini sih harusnya lancar ya. Sayangnya tahun lalu aku belum nemu buku ini. Nah, di 23 ini teman-teman bakalan belajar mengenai string, bytes, dan karakter encoding nih. Nah, di sini ada kaget. Nah, di latihan kali ini, ya teman-teman, mana nih tadi? Di latihan kali ini nggak susah, cuman butuh pemahaman lebih aja dan diulang-ulang. Nah, untuk di latihan kali ini sih, teman-teman butuh file language.txt ya, pada folder aset. Kayaknya di replit teman-teman nggak kelihatan ya. Jadinya aku kirim ke lewat chat Zoom aja ya. Lewat kirim chat Zoom, nanti teman-teman upload sendiri di Replitnya. Oke, ntar aku coba upload dulu nih teman-teman. Mana nih? Oh, sorry. Tidak ketemu. Mana nih? Wait. Oh, belum aku download kah?
Oh, udah. Bentar ya, teman-teman. Languages.txt. Kok tidak ketemu? sus banget nih. Dia nyimpen di mana nih artinya? Oke, nanti aku kirim deh filenya. Tapi di 23 ini sih, di yang materi 23 ini, teman-teman butuh file language.txt. Ketika kita buka filenya ya, language.txt itu isinya lumayan apa ya? Kayak isinya itu bahasa yang ada sekarang nih, teman-teman. Ada bahasa yang ada sekarang, bahasa manusia yang ada sekarang. Nah, di 23 ini, teman-teman bakalan belajar bagaimana komputer modern menyimpan bahasa manusia untuk menampilkan dan memproses, terus ada menyandikan dan mendekode, terus ada menangani kesalahan, terus ada cara membaca kode nih, teman-teman. Nah, selain itu, di praktikum yang 23 ini, di praktikum submateri 23 ini, teman-teman bakalan gunain if statement, terus sama list. Mungkin if sama list belum kita pelajarin ya di materi, tetapi ini sekalian kita pelajarin aja. Oke. Ntar, aku coba upload itu dulu. Aku buka WA aja ya. Oke, ntar aku buka WA aja ya. Aku upload filenya ke... Harusnya bisa aku kasih langsung ke kalian. Ntar ya, aku coba kasih ke kalian. Bing, 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 bing. Masih loading, wait teman-teman. Masukin ke folder kode 21 gitu ya. Oke, coba aku edit proyek. Terus aku save lagi. Nah, coba teman-teman refresh replit materinya. Udah ada belum file language.txt di tempat teman-teman? Setelah teman-teman refresh ya. Coba teman-teman refresh dulu. Oh iya, kan aku bisa ngecek. Ntar aku cek yang Mujadid, apakah di tempat Mujadid udah ada? Apakah bakalan nambah langsung ketika aku geret kayak gitu? Apa enggak? Loading dulu nih, kemudian ada kode 21. Oh, ternyata ketika aku masukin file kayak gitu, enggak langsung nambah nih ke tempat teman-teman. Oh, kayak gitu. Jadinya aku upload aja dulu ya. Aku kasih ke teman-teman lewat chat WA. Ntar aku cari, nah ini baru ada. Itu teman-teman. Lagi loading sih. Nah, teman-teman download, nanti teman-teman upload langsung aja. Upload folder. Kayaknya upload file bisa sih. Kalau nggak bisa, artinya teman-teman buat folder nanti upload. Atau bisa digeret kayak gini. Oh bisa teman-teman geret ketika teman-teman itu. Sip, kita kembali ke modulnya ya teman-teman. Kita kembali ke modul. Nah, kita lihat siapa yang aktif biar teman-teman yang share screen. 24E udah, Andrian udah, Putri 09 Putri ada nggak 09 Putri? Halo. Adakah orangnya? Nggak usah takut. Adakah? Apakah ada yang mau nunjuk dirinya sendiri, teman-teman? Mujadid udah share screen belum ya tadi? Tapi udah jawab sih. Mujadid ya, coba. Halo Mujadid. Ada nggak Mujadidnya? Iya, Bang. Lagi on di laptop nggak? Lagi, Bang. Lagi. Bisa share screen nggak? Cari mouse dulu, Bang. Oh, cari mouse dulu. Sip. Nih, mau mouse nggak? Nih, sama aku mouse. Oke. Nanti bantu share screen ya. Aku stop dulu nih.
Kita tunggu Mujadid share screen. Bing, bing. Sabar ya guys. Kita tunggu dulu. Ya Bang. Sip. Bisa bantu share screen kah? Gedein Cok, soalnya Cok. Udah gede kok. Sip, mantap. Sip, mantap. Lihat yang 23, materi 23. Sip, geser terus, garis terus. Sip, 23. Nah, itu ikutin aja perintahnya tuh. Ketiklah dan jalankan kode di bawah beri nama file ex23.py. Bisa nggak? Bisa nggak? Kita tunggu dulu. Sip. .py jangan lupa. Oh iya, kalau yang titelnya kode dimasukin ke folder kode 21 sampai 30 ya. Gak apa-apa kok. Sip. Nah, kan ada aku upload file languages.txt ya di Zoom. Bisa nggak di download? Mujadid. Cek di Zoom, ada aku kirim. Nggak jadi di WA, nggak jadi di WA di Zoom, di chat Zoom. Apakah ada? Di mana Bang? Ini di chat Zoom ada file language.txt, ada nggak? Di download, kemudian upload. Nah, masukin ke folder yang sama dengan EX23-nya. Nah, sip. Nah, oke, kembali ke modul lagi, disuruh ngapain tuh? Coba di atasnya. Oh, itu. Jalankan dengan, tuh, ada tuh. Jalaninnya di shell. Jalaninnya di shell. Tuh, kok hilang ya? Oh, aku pikir hilang. Oh, gitu ya caranya. Oke. Bisa nggak disalin? Ya bisa kah? Langsung ini Bang. Nah, bisa. Ya, betul. Oh, bisa. Ketik aja, pendek kok itu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa disalin artinya. Ketik aja, ketik. Python spasi ex23.py. Nah, itu mantap. UTF-8. Strict nih, strict. Pasti isinya bakalan jebret. No switch file. Nah, karena belum pindah ke folder kode 21. pindah dulu guys. Coba tekan tab. Harusnya dia langsung auto complete sih. Nah, oh ya, kan bisa kan? Coba tekan arrow aja. Bisa nggak? Arrow atas. Panah ke atas di keyboard. Nah,
terus sampai ke yang Python tadi. Arrow lagi, coba arrow atas lagi. Arrow atas lagi. Panah atas. Nah, tuh. Ya, tinggal tekan enter. Nah, apa nih ya isinya ya teman-teman? Ketika kita baca itu, kita nggak tahu nih dia ngapain tuh. Nah, makanya kita kembali ke instruksi tadi. Kita kembali ke instruksi tadi. Kau coba ke bawahnya. Sip. Coba. Contoh-contoh ini menggunakan pekodian UTF-8, UTF-16, dan BIGS 5 untuk menunjukkan konversi dan jenis kesalahan yang bisa Anda dapatkan. Jangan khawatir jika Anda tidak tahu cara mencarinya. Cobalah. Nah, di sini yang menarik ya teman-teman. Buat memahamin maksudnya materi 23 ini, teman-teman itu membutuhkan baca referensi nih. Teman-teman butuh baca referensi, terus teman-teman butuh nonton video referensi ini, baru teman-teman akan memahamin, oh ini loh yang latihan 23 itu bakalan tune-nya di situ. Nah, untuk sekarang sih kita skip aja dulu. Teman-teman nanti ketika ngerjain catatan sama tugasnya, teman-teman lihat referensinya dulu ya. Teman-teman baca, teman-teman pahamin. Oke, coba scroll ke bawah lagi menjadi. Nah, seru banget sih ini. Bagaimana cara data disimpan di komputer, terus apa itu bit, apa itu byte, apakah perbedaan dengan bit, terus ketika ada kode di bawah ini, apakah maksudnya. Nah, untuk sekarang sih, mungkin yang nomor 4 ini bisa dicobain nih, Mujadid. Coba dicoba. Bisa nggak? Nah, di replit. Belum terbiasa ya. Kasih aja namanya bebas.py. Terserah.py. Nah, enaknya sih satu baris sih. Nah, nggak bisa. Jalaninya per itu. Kalau nggak, salin aja. Baris 1 salin, tulis dipaste di konsol. Bisa nggak? Baris 1 disalin, paste di konsol. Kalau Ctrl V nggak bisa, pakai klik kanan coba. Pakai klik kanan, paste. Nah tuh 90. Padahal ini yang ketika kita lihat itu apa sih? Ketika kita lihat itu kayak nggak ada aturannya gitu. Tapi dia ngasilin 90. Coba kalau baris 2-nya nih, Mujadid. Ada yang error kah? Invalid karakter. Oh, itu kutipnya. Kutipnya salah. Maksudku bentuknya salah. Coba ditulis ulang tapi kutipnya dirubah. Dihapus terus pakai kutip lagi. Tadi kutip yang miring itu aku pakai. Nah, 90. Apa nih 90 ini nandain apa nih? Terus kalau coba lain 3 dijalanin. Jalanin. Enter. Nah, kok dia hasilin Z ya? Kok dia hasilin Z? Menarik banget nggak gitu teman-teman? Ketika ngelihat ini. Nah, nanti teman-teman pelajarin ya. Ketika teman-teman udah baca referensi yang aku kasih itu, sekalian baca referensi yang kita pakai, nanti pasti teman-teman bakalan nyadarin tuh. Sekalian baca, ngerjain tugas dan catatannya gitu. Coba kembali lagi dong ke instruction. Sip. Oke. Setelah kita memiliki konvensi ASCII untuk menjadikan karakter menggunakan 8 bit, kita kemudian dapat menggabungkan untuk membuat sebuah kata, misalnya Dimas, apakah ini bisa, bagaimana cara kerjanya, apakah Unicode itu. Nah, pokoknya yang 23 ini benar-benar teknis banget sih, teman-teman. Jadinya kalau buat dipraktekin sih bakalan seru, tapi
ya lumayan berat gitu. Jadinya aku kasih referensi aja di situ. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak teman-teman sampai materi 23 ini? Coba aku jawab secara singkat aja ya. Nomor 1 ya, catatan nomor 1. Bagaimana cara data disimpan di komputer? Nah, mungkin teman-teman udah pada paham ya, bahwa di komputer itu yang dia kenalin itu cuman benar sama salah gitu. Yang mana 0 itu buat false, 1 itu buat true gitu ya teman-teman. Atau kebalikannya. Misalnya kita analogikan ketika kita ada program buat ngidupin lampu nih teman-teman. Aku ngambil perumpamaan yang di video di atas sih. Wajib banget teman-teman nonton. Nah, perumpamaan itu ketika kita kasih dia nilai 0, itu kan lampunya bakalan mati nih teman-teman. Ketika kita kasih 1, dia bakalan hidup nih teman-teman. Itu kan cuman menandakan mati dan hidup. Tapi kan ketika kita lihat komputer kita sekarang, itu nggak sekedar mati dan hidup aja, ada teks-teks, ada gambar, bahkan ada video nih. Nah, sebenarnya seluruh hal itu terbentuk dari 0 dan 1, teman-teman. Benar-benar menarik gitu, 0 dan 1 itu. Nah, tetapi dia itu kayak dari sekumpulan banyak 0 dan 1 gitu, yang membentuk sebagai hal yang menarik gitu. Dia bakalan membentuk suatu teks, dia bakalan membentuk suatu gambar, dia bakalan membentuk suatu video gitu, teman-teman. Seperti itu. Intinya secara simpelnya sih gitu, bagaimana cara data disimpan di komputer. Terus, apa itu bit? Nah, bit itu apa ya? 8 bit itu 1 byte-nya, teman-teman. Nah, sebenarnya setiap mewakilin ini aja sih tadi. Wah, jelasinnya bakalan ribet sih ini. Aku lebih nyaranin teman-teman buat nonton videonya aja gitu. Lebih masuk akal dibandingkan aku jelasin gitu. Intinya 8 bit itu terdiri dari 80101 gitu, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang mana nilainya itu antara 0 atau 1 gitu, teman-teman. Ketika misalnya di sini 0 0 0 0 0 0 0 1. Ini dia melambangkan sesuatu sendiri nih, teman-teman, di komputer itu sendiri. Misalnya ini jadi 1, bakalan melambangkan hal yang lain. Ketika ini jadi 1 0, bakalan melambangkan hal yang lain. Ini sih kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat. Gimana ya konsepnya itu ya? Aku juga udah nggak inget teman-teman. Ya, nanti teman-teman lihat aja di rekaman videonya ya. Pokoknya menarik banget. Nggak usah teman-teman nonton video seluruhnya gitu, tapi gigi banget sih itu pengajarnya. Kemudian apa itu byte? Nah, byte itu sendiri sih versi lebih ramenya dari bit gitu, lebih rame lagi. Apa aku kebalik ya, pokoknya gitu deh. Kemudian setelah kita memiliki konvensi ASCII, nah sebenarnya ASCII itu di atas byte lagi nih teman-teman, di atas byte, udah byte itu muncul ASCII, sesudah itu muncul Unicode nih teman-teman. Itu sih urutannya secara singkat. Kemudian jika memiliki byte mentah, maka harus menggunakan decode untuk mendapatkan string benar atau salah. Bentar, aku cek dulu. Perasaan aku kasih gambar deh di materi yang ini. Tapi kok nggak ada. Wait. Bentar teman-teman, aku cek dulu ya. Sabar teman-teman. Ini latihan 23. Apa 24? Oh iya ya. Nggak ada aku tulis gitu. Nanti teman-teman lihat di referensi aja. Oke, gitu aja sih yang di 23 ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak teman-teman? Belum adakah?
Kalau belum, mari kita ke next materi, teman-teman. Mujadid masih mau share screen kah? Masih bersedia kah? Nggak apa-apa Bang. Oh, mantap, mantap banget, mantap banget. Nah, di 24 ini sih nggak ada catatan apa-apa ya, cuman ada dikasih semangat aja gitu teman-teman. Artinya ketika nggak ada catatan sesuatu tentang materinya gitu, artinya itu dia berdasarkan pemahaman teman-teman yang lalu gitu. Nah, coba kita baca dulu nih kodenya tanpa kita jalanin. Baris 1, baris 2, baris 3 pasti udah paham gitu ya. Ada escape karakter. Baris yang poem ini ya udah paham juga ketika teman-teman lihat yang mana itu gunain kutip 3. Kemudian ya normal sih. Ketika kita lihat ini masih normal gitu. Nggak ada yang berat, nggak ada yang berat-berat banget maksudnya. Oke. Oke, jalanin. Jadi kita jalanin yang 24 ini. Aku pengen teman-teman baca sih. X 24 detik. Sebenarnya di konsep 23 tadi itu dia belajar dari satu huruf akan menjadi bergabung dengan huruf yang lain membentuk suatu string. Gitu sih konsepnya. Ya nggak bisa dijalanin langsung ya. Sama kayak tadi tuh jalaninnya. Lewat sel. Jalanin lewat sel. Bisa di-clear nih. Coba di-clear dulu. Mantap. Coba jalanin. Ayo error. Coba Ctrl C, bisa nggak? Kalau masih dia macet. Sip. Nah, bersihin dulu, kemudian jalanin kodenya. Python. Oh ya, clear Python. Masukin nama filenya, enter. Python ex24.py. Sip. Coba kita lihat dari outputnya. 1, 2, 3. Oke. Coba deh Mujadid aja yang jelasin baris 1, 2, 3. Maksudnya yang di output, di baris output 1, 2, 3. Ntar aku kasih tanda dulu ya. Nah, Mujadid jelasin yang ini aja nih. Jelasin yang sampai sini. Let's practice ini dapat dari mana, yang ini dapat dari mana, terus yang ini dapat dari mana. Silahkan Mujadid. Mic-nya masih off. Coba dari yang ini dulu, yang let's practice everything ini dapat dari mana? Ini? Ya betul. Yang baris. Ini. Oh, dari line 1. Sip. Kalau line 2? Line 2 dari sini. Nah, betul. Ini ada kayak apa ya? Baris kosong gitu ya. Jarak. Iya, betul. Karena pakai backslash n. Sip. Sama backslash t itu buat tab. Sip. Mantap banget. Sip, selanjutnya siapa ya? Siapa? Mujadid pengen nunjuk siapa nih selanjutnya buat jelasin yang ini. Ntar aku clear dulu. Buat jelasin yang ini. Nggak mau kehilang. Oh, baru mau dia. Yang ini. Yang dari sini sampai sini. Sip, dari sini gitu. Masih sama sih konsepnya. Karena masih sama, lanjut Mujadid aja ya. Coba, kalau yang ini dapat dari mana nih Mujadid? Kalau aku buat hijau. Dari sini Bang. Ya, iya. Mujadid sih udah pasti paham ya, karena konsepnya sama. Ada ini
tab jadinya segini. Sip, mantap, mantap, mantap. Sama kayak ini kayak di atas. Iya, sama kayak di atas konsepnya. Mantap. Selanjutnya, oke, aku clear dulu. Aku clear dulu ya. Terus yang ini deh, yang this should be 5. Kemudian ada, coba geser ke bawah lagi dong. Geser ke bawah lagi, print with a starting point of 1000. With a starting point of, mana nih? With a starting point of, start point. Ya, ini pasti teman-teman bisa ya. Di baris 29 ini dimasukin variabel gitu ya. Dimasukin variabel. Kemudian di baris 22 ini sepaket dibuat fungsi gitu ya teman-teman. Di sini beans jar create dipanggil fungsinya, fungsi secret formula dengan argumennya start point gitu. Yang mana nilainya 10.000 nih teman-teman. Artinya dia manggil secret formula dengan argumennya 10.000 gitu. Nilai startednya 10.000. Nah, kenapa di sini ada 3 variabel pertanyaanku? Apakah ada yang bisa jawab, teman-teman? Siapa ya? Yosia. Halo Yosia. Adakah Yosia? Kalau nggak ada di bawahnya nih, Catherine. Betul nggak aku nyebut namanya? Atau siapa aja deh yang lagi nyoba ngerjain? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Coba ya aku pilih dari sini ya. Mujadid udah, Putri sih tadi udah aku panggil. Nadila, coba Nadila. Coba kembali ke Nadila. Nadila, halo. Ada nggak Nadila? Nggak ada ya kayaknya di Zoom. Oh iya, nggak ada. Salah. Kemudian Anissa Dini aja deh, Anissa Dini. Halo, ada nggak Anissa Dini? Ada, Bang. Oke. Pertanyaanku ini, di baris 30, kok dia ada 3 variabel ya di sini ya? Ada beans, ada jars, ada crate. Ada crate. Kenapa tuh? Kok 3 variabel? Ada 3 variabel ketika kita panggil fungsi secret formula. Bisa nggak dibantu jawab? Izin menjawab, Bang. Tapi ini kalau misalkan salah, nggak apa-apa ya, Bang. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Nggak masuk neraka loh kalau salah. Nggak apa-apa. Lanjut. Ini kenapa variabelnya ada 3? Karena emang didefinisiin di pertama di baris 22 ini ya ketiga variabel itu, Bang. Makanya dia yang dipanggil. Ya intinya yang gimana saya ngejelasinnya ya? Sini, aku bantu ya. Kenapa 3? Karena kita ngembaliin, kelihatan nih di sini di fungsi secret formula, dia ngembaliin 3 variabel nih. Ada jelly beans, ada jars, ada crates. Jadinya ketika kita panggil fungsi ini, dia bakal ngembaliin 3 nilai nih. Dia bakal ngembaliin 3 nilai dan sesuai dengan variabel yang kita buat di sini. Seperti itu. Sip. Cun nggak, Anissa? Bang, gimana, Bang? Saya masih kurang paham, Bang. Oke. Aku ulang lagi ya. Nah, di sini kan kita punya suatu fungsi, teman-teman. Kita punya suatu fungsi secret formula dengan parameter started gitu. Ini parameter nih. Parameternya started. Nah, di sini kita panggil nih secret formula dengan nilai start point, dengan argumennya start point yang mana nilainya 10.000.
Artinya 10.000 itu nilai 10.000 di sini dimasukin ke sini, dimasukin ke parameter started. Nah, ketika kita panggil, baris kode di sini bakalan jalan dong. Iya apa enggak? Iya, Bang. Iya dong, teman-teman. Bakalan jalan kan? Bakalan jalan. Nah, artinya kita kan udah punya nilainya 1.000 ya startitnya. Artinya ini 10.000 dikali 500 masuknya ke variabel jelly beans. Masuknya ke variabel jelly beans. Sampai sini paham nggak? Sampai sini. Wah, lagi ada yang mukul-mukul di sebelah. Semoga kedengeran ya kalian, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada jelly beans. Nilai dari jelly beans dibagi sama 1.000. Kemudian dimasukin ke jars. Misalnya jelly beans-nya ini 500 ya. 500. Nah, 500 dibagi 1.000. Kemudian dimasukin ke jars. Hasilnya 5 misalnya. Brutal. Matematikanya brutal ini, Pak. Nggak mau ngitung. Nah, misalnya nilai jars gitu. Kemudian nilai dari jars dibagi dengan 100. Artinya nilai crest-nya 0,5. Nah, di fungsi sendiri, teman-teman, ketika kita pengen nampilin dari suatu nilai, itu bisa menggunakan print, bisa menggunakan return nih. Nah, ketika kita gunain print, itu kita nggak bisa nih masukin ke variabel kayak gini nih, teman-teman. Coba dicoba aja. Harusnya sih nggak mau dia. Bakalan ngelempar non gitu. Bakalan ngelempar non. Nah, di sini kan dia kita udah dapat nilai dari jelly beans, udah dapat nilai dari jars, udah dapat nilai dari crates. Nah, kita return nilainya, kita kembaliin nilainya ke variabel ini nih. Return jelly beans, jars, dan crates. Artinya kan dari fungsi secret formula, dia bakalan ngembaliin 3 nilai nih. 3 nilai. Nah, makanya di sini dibuat 3 variabel. Ketika kita buat hanya 1 variabel, gimana mau menampungnya? Misalnya kita punya air 3 gelas. Kita cuma punya 1 gelas. Mau kita pindahin 3-3-nya, tumpah dong. Artinya 2 liternya nggak bisa masuk gelas. Nah, sama aja kayak gitu. Di sini kita outputnya dari fungsi definisi ini ada 3. Makanya kita siapin di sini 3 variabel gitu, teman-teman, supaya tempat menampungnya sesuai dengan yang di-outputkan dari definisinya. Kayak gitu sih. Apakah cun sampai sini, teman-teman? Oh, ini konsepnya kayak argumen variabel itu bukan, Bang? Nah, sebenarnya konsepnya iya, mirip. Tapi argumen variabel kan kita nulis di selnya ya, sedangkan di sini dia langsung di programnya seperti itu. Nah, bedanya lagi kalau ARGV itu kan nilainya kita yang nentuin ya. Oh iya, sama ya, sama-sama kita yang nentuin ya. Nah, ya sama. Bedanya ketika ARGV itu kita tulisnya di shell ya, di CMD ya. Kita nulisnya sesudah kita nulis Python, kita nulis nama filenya, kita kasih argumen variabelnya. Sedangkan di sini ketika kita pengen panggil fungsinya, ini namanya argumen juga nih. Ini namanya ARG juga. ARG. Ini namanya argumen. Kalau yang ini parameter, param. Aku juga sering kebalik sih. Biasanya sebenarnya nggak terlalu pengaruh gitu ya, teman-teman. Nah, param itu started. Sedangkan argumen itu ini nilainya, ada nilai. Maksudnya parameter itu merupakan variabel yang kita definisikan ketika kita buat fungsi. Yang mana ketika kita buat fungsi secret formula, kita sekalian buat ini parameter started. Sedangkan ketika kita panggil fungsi secret formula, ini namanya jadi argumen.
bakalan gitu sih, bakalan ribet gitu. Enggak ribet sih, cuman di awal aja. Ketika teman-teman udah biasa, pasti bakalan lancar. Seperti itu. Bang, izin bertanya, Bang. Silakan. Saya tuh masih penasaran, Bang. Ini Mm-mm. beans, jars, crate sama dengan secret formula. Ini bacanya variabel secret formula isinya bin jars red yaitu atau bin jars red ini mereka ini variabel yang punya isinya secret formula. Maksudnya kalau misalkan emang seandainya si secret formula ini yang sebagai variabel, kenapa dia nggak ditulis di sebelah kiri, Bang? Kayak si start point ini. Kenapa harus di sebelah kanan? Saya masih bingung sih, Bang, kayak ARGV itu. Saya masih penasaran kenapa ARGV itu sebelah kanan tulisannya, bukan di sebelah kiri gitu, Bang. Oke, mantap. Bentar ya, aku coba ke workspace Mujadid dulu. Sabar Mujadid, aku gabung ke workspace Mujadid dulu ya. Mana nih Mujadid? Nah, tuh. Harusnya ada logo aku sih gabung di sini. Widih. Sip. Oke, aku masuk ke EX24. Oke, di sini ya pertanyaannya. Nah, aku coba buat ulang gitu filenya. Mungkin ketika kayak gini langsung teman-teman bakalan pusing ya. Jadinya aku coba ulang kembali dengan nama file baru. Coba ex24.py. Sip. Coba Mujadid di sini. Coba klik yang ini dong, Mujadid. Nah, yang itu sip. Nah, kita tadi kan punya kayak gini ya. Bentar, aku coba. Oh, kurang satu lagi. Wah, kelebihan. Aku coba buat teman-teman lebih mudah. Nah, di sini kan bakalan ribet ya, teman-teman memahaminya bakalan susah. Jadi aku modif kodenya kayak gini. Div secret formula baru gitu. Di sini aku hapus, dia cuma nge-return satu nilai. Kayak gini. Nah, ini artinya ketika kita pengen manggilnya, kita tinggal secret formula baru, masukin nilainya 100 gitu misalnya. Nah, gini. Mungkin aku jelasin dari sini dulu ya. Oh, masih kebuka nih coret-coretnya. Masih kebuka nih, ntar aku clear dulu. Sabar ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini aku buat fungsi baru yang namanya secret formula baru dengan argumen yang namanya started. Oh, dengan namanya parameter started. Sorry. Mungkin aku kasih namanya param gitu ya, biar teman-teman nggak pusing ya. Ini param. Nah, aku buat namanya argumen sama dengan 100. Nah, kayak gitu. Kayak gini ya. Terus aku masukin argumen. Nah, kayak gini. Harusnya bakalan lebih mudah dipahamin sih. Nah, ini kan aku buat fungsi secret formula baru dengan parameter yang namanya param gitu. Yang mana variabel yang di dalam fungsi ini, itu ketika kita panggil, kita harus definisikan nilainya gitu, teman-teman. Artinya ini sama aja kayak gini. Artinya ketika kita panggil, kita harus nulis secret formula baru, masukin nilainya berapa gitu, 100 misalnya, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada variabel jelly beans, nilainya param dikali 500. Nilai yang kita dapatkan dari pengguna nanti dikali 500 dimasukin ke variabel jelly beans. Terus di sini ada yang namanya return gitu, return jelly beans. Nah, udah jadi fungsi kita. Kita pengen manggil fungsinya yang di atas, teman-teman. Ketika kita pengen manggil fungsinya yang di atas ya, sebenarnya kalau cara langsungnya gini ya,
kita print langsung, kita tulis nama itunya secret formula baru masukin nilainya 100 gitu. Harusnya bisa sih ini. Nah, ketika aku jalanin ya teman-teman. Aku jalanin clear. Nah, aku jalanin yang ini di folder apa nih? ls. Oke, ls. Oke, cd goodie. Oke, aku jalanin Python coba ex24. Python coba ex24. Sip, teman-teman, aku jalanin. Nah, hasilnya 50.000 nih. Ketika kita pengen manggil suatu fungsi ya, teman-teman. Kita masukin argumen nih di sini, karena di sini udah kita definisikan paramnya. Sekali lagi ya, param merupakan variabel yang ada berbarengan dengan fungsi ketika dibentuk. Sedangkan parameter kebalik. Sorry. Nah, sedangkan argumen itu nilai yang dimasukkan ketika memanggil fungsi. Seperti itu, teman-teman. Ini artinya 100 ini argumen. Karena kenapa? Karena di sini kita manggil fungsi, bukan definisikan fungsi. Ini kita namain param karena dia variabel yang ada berbarengan ketika kita buat fungsi ini. Gitu. Pokoknya yang harus teman-teman pelajarin itu di situ yang perlu teman-teman tekanin gitu. Sebenarnya kalau versi bahasa Inggris ya, dia itu nggak terlalu peduli gitu dengan nama argumen atau param gitu. Sama-sama aja, cuman ya sama-sama aja sih sebenarnya. Di sini supaya ketika belajar itu lebih distrikkan biar pas udah terjun langsung nggak terlalu beda gitu. Maksudnya udah set gitu. Nah, di sini kan dia cuma nge-return satu nilai. Nah, kalau yang di secret formula, dia nge-return 3 nilai. Artinya, ketika kita panggil secret ya, ketika kita panggil secret formula. Kenapa ya aku jadi nggak bisa ngetik? Ketika kita panggil secret formula ya teman-teman, dia bakalan ada 3 variabel. Bakalan ada 3 variabel gitu yang belum punya tempat. Ada 3 variabel yang belum punya tempat. Makanya di sini kita buatin tempatnya gitu. Yang mana nama tempatnya bins, jars, dan crates. Seperti itu sih sebenarnya kurang lebihnya. Pasti bakalan makin pusing ya. Nanti dicoba secara mandiri aja gitu ya. Dicoba secara mandiri terus dipahamin, direfleksikan gitu. bahasa pemrogramannya gitu ya. Nanti bakalan gini loh maksudnya, seperti itu. Kalau masih nggak paham juga nanti ditanyain lagi aja ya. Sip. Terima kasih, Bang. Siap, sama-sama. Sip, menjadi. Kita kembali ke notebook lagi nih. Kita kembali ke instruction lagi dong. Wow, gila yang 24 ini. Karena praktis sih, jadinya santai. Oke, aku kembali lagi. Oke, di sini nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Teman-teman cuma dipengen, jika iya program apakah di atas, teman-teman ditanya, terus ada jelaskan secara singkat. Sama kayak di jurnal-jurnal sebelumnya sih. Cuma pengen dijelasin secara singkat. Sip. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi nggak? Teman-teman. Jeng. Mau nanya, Oh, silakan Evan. coba tolong kembali exercise. Menjadi tolong kembali ke exercise lagi dong. Suaranya putus-putus, Evan.
exercise yang 24. Sebenarnya suaranya kedengeran nggak bang? Oh ya, udah kedengeran, lebih bagus. Coba menjadi tolong balik ke exercise 24. Sini aja sini, di bawah. Kau dikit lagi. Saya mau nanya nih bang. Ini kan Silakan. di returnnya ada jelly beans, jar sama crate. Terus di bawahnya itu kan ada beans, jar dan crate. Ini kan beans-nya ini kan kurang jelly underscore-nya. Nah, ini maksudnya sesuai urutannya apa bang Gio? Oh iya, sesuai urutan. Gitu. Sesuai urutan return-nya. Itu dong sih bang. Soalnya saya bingung tadi. Betul. Ini sih urutannya sesuai urutan banget. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Ini kan anggap aja dia belum punya rumah nih. Belum punya rumah, tapi dia punya nilai. Dia nggak punya rumah gitu ya. Nggak punya rumah, tapi dia punya nilai gitu. Dia punya nilai gitu. Dia punya nilai. Jadinya kita buatin rumah nih dia, biar nilai yang di sini masuk ke sini. Gitu. Iya, sesuai urutan. Betul. Terima kasih bang. Iya, sama-sama. Aku suka banget sih kalau kalian nanya. Yuk lagi, ada yang ingin ditanya lagi nggak? Ya cuy, nggak usah takut cuy. Kalau nggak ada yuk lanjut lagi, Mujadid, kita lanjut lagi. Mau lanjut lagi kah? 25 ya, 25 terakhir deh buat Mujadid. Sudah ini kita panggil teman yang lain. Oke, lagi semangat. Gak ada perintah lagi loh di sini. Artinya teman-teman di sini cuman diminta untuk jelasin code-nya aja sih. Artinya gitu, karena nggak ada perintah apa-apa teman-teman. Mana ya 25 tadi ya? Ya nggak ada sih, cuman catatan aja. Nanti pokoknya di 25 ini teman-teman jalanin code-nya, terus lihat output sama kodenya. Pahamin, apa sih baris ini ngapain sih dia kok bisa hasilin output ini seperti ini gitu. Dicoba-coba aja. Coba kita jalanin bareng-bareng ya. Sip, mantap banget. Cepet banget mau jadi ngetiknya. Iya ya, aku bisa ngechat kalian. Ini lupa nulis Python-nya cuy. Gak paham karena lupa nulis Python-nya. Lupa nulis Python-nya. Iya ya, lupa pindah folder juga tuh. Gak apa-apa, lanjut. Oh iya, minggu ini kalian udah mulai masuk Strukdat ya teman-teman. Semoga apa yang diajarkan oleh kita itu membantu kalian ya di Strukdat nanti. Semangat. Iya, hari ini sih lumayan banyak yang izin sama aku. Python x25.py. Enter. Kok nggak munculin output apa-apa? Coba ulang. Sangat sus sekali. Jalanin ulang code-nya. Gak bisa kah? Itu kayak gitu bang, nggak keluar apa bang? Oh, coba ke bawah lagi dong. Coba scroll ke bawah kodenya. Oh iya, pantas. Karena enggak. Cuma fungsi aja. Iya, cuman fungsi aja tanpa dipanggil apa-apa. Coba dong, coba salah satu. Ding 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 ding.
Print, kita print kan. Iya ya, cuman fungsi aja. Banyak errornya tuh kayaknya. Iya, di 25 ini teman-teman dikasih kode yang rusak ya, maksudnya kode yang nggak bagus gitu. Oh, tutor jalaninnya ada di itu, di gambarnya nggak kebuka ya. Wah, rusak. Lihat yang di PDF-nya aja dong, lihat yang di PDF-nya aja. Oh, dia nggak keload gitu ya. Oh, replit. Nah, itu ada tuh. Nah, jalannya kode di bawah ini pada terminal atau sel baris per baris. Coba dicoba. Baris per Nggak bisa baris. dikopas, Bang. Iya, karena gambar. Sengaja. Jadi itu nanti itu yang kita masukin ke Ini diketik aja, Bang. Iya, diketik. Baris per baris kok. Baris per baris. Artinya ketik. Ekspor. Apa? Ekspor impor. Impor X25. Di sel. Nggak kelihatan ya. Ini diklik ini dulu biar gede. Klik ini biar dia nutup. Nah, mantap. Baru klik sel. Ya, anjir. Nah, konsol di konsol. Aku salah nulis ini mah. Bukan di sel, di konsol. Ya, baru. Import X25. Enter. Pinggiran, Bang. Enter ya. No module names X25. Yang tadi udah di save kah? Oh, aku paham kenapa dia nggak bisa. Iya, betul. Lewat sel dulu. Artinya kita lewat sel nih. Lewat sel. Ketik Python. Enter. Nah, baru ketik. Di konsol, Bang. Enggak, di sel, tetap di sel. Import X25. Harusnya ini enggak error lagi sih. 25, enter. Sip, nah. Ntar aku jelasin dulu ya sampai sini ya. Ada yang tahu nggak dari fungsi import ini apa, teman-teman? Import ini fungsinya apa sih di Python itu? Ada yang tahu nggak, guys? Coba ya. Ayo, mau jadi tunjuk temannya dong. Siapa aja boleh. Mau jadi pengen nunjuk siapa? Apa ya? Bingung, Bang. Iya. Bang? Siapa ya yang belum? Kelas kita ada 2 Evan ya? Iya nggak? Real kah? Evan Aprianto sama Evan Arya Putra. Iya, Bang. Ada Iya kan? Yang siapa ya yang belum aku panggil, yang Evan yang mana? Evan Aprianto kah? Yang belum aku panggil dari tadi. Kayaknya dua-duanya udah, Bang. Oh, dua-duanya udah ya. Oke, jadinya aku next lagi. Anissa udah. Kiwit. Halo Kiwit. Kiwit ada sih kalau kita lihat di Zoom. Halo, apakah Kiwit lagi di tempat? Ataukah sedang AFK? Oh, ada Raditya. Halo Raditya, silakan.
Izin menjawab Bang. Silakan. Import yang di sini tuh fungsinya itu untuk memanggil file atau mengakses file tersebut Bang. Nah, betul, mantap. Terima kasih Raditya. Iya, sama-sama. Sesimpel itu teman-teman. Fungsi import itu sama kayak kata Raditya tadi, kita memanggil filenya yang tadi, file di EX25, yang mana file EX25 tadi kan isinya cuma fungsi aja tuh. Nah, di sini kita panggil EX25 itu. Seperti itu. Sama aja kayak Panda sih, sama aja kayak Nampi gitu, sama aja kayak scikit-learn gitu. Konsepnya sama seperti itu, teman-teman. Sip, kemudian lanjut. Selanjutnya boleh dilanjutin menjadi sampai baris 4 aja lah kita coba ya. Sisanya teman-teman coba sendiri. Nggak apa-apa, misalnya teksnya nggak sama-sama kayak di atas, nggak apa-apa. Pendek aja. Enter. Nah, tulis lagi tuh, Word sama dengan ex25.breakwords. Nah, di sini yang menarik sih teman-teman. ex25.breakwords. Masukin argumennya sentence, enter. Word, ketik word, kita panggil all good things. Nah, di sini aku pengen jelasin nih ke teman-teman sekalian. Nah, ketika teman-teman lihat ya di sini teman-teman, di sini itu kan dia ada EX25, kok belum ada annotate tuh. Sabar ya. Di sini ada ex25.breakwords, terus ada sentence. Nah, di sini ya teman-teman, EX25 itu fungsinya kita pengen pakai modul di file EX25. Kita pengen pakai fungsi di file EX25. Kita kan udah import file EX25 tadi ya. Nah, di file EX25 itu ada fungsi breakwords. Nah, ketika kita pengen gunain fungsi di dalam file EX25, kita tulis nama filenya dulu nih. Nama filenya tadi kan EX25. Makanya kita ketik EX25.breakwords. Yang mana breakwords ini itu nama functionnya. Terus sentence ini itu argumennya nih, teman-teman. Nah, ketika kita cek, coba klik EX25-nya, kita lihat file EX25-nya. Bisa nggak? Besok ya kita beli layar yang gede banget. Breakwords. Nah, di sini breakwords, teman-teman ada kan? Oh, kok hilang? Clear. Kasihan layarnya kotor. Breakwords, mana nih? Function breakwords. Break. Paling atas kah? Adakah? Itu ya, paling atas. This function will break up words for us. Dia pakai split nih, teman-teman. Artinya, fungsi yang ini, ketika kita panggil, dia bakalan mecahin kata per kata ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kembali lagi ke konsol yang di sini. Di sini kan ada sentence yang isinya all good things. Ketika kita panggil fungsinya, dia bakalan pecah nih, jadi all good things. Pecah. Yang awalnya satu string gitu, di sini jadi pecah-pecah dia, masukkan ke list. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin tanyain, guys? Nah, ini sih yang menarik. Ketika teman-teman belajar Struct, nanti bakalan ketemu banyak file gini.
banyak file gini. Jadinya semangat. Ada yang ingin ditanyain nggak sampai sini guys? Nanti lanjutin aja ya, lanjutin mandiri aja. 19, kita mulai 19, 20, 20, 21. 20, 21. Wah, sebentar lagi nih, setengah jam lagi nih artinya. Sip, sip. Oh ya, di situ nggak ada panduan apa-apa sih. Maksudnya ada di PDF-nya. Nanti teman-teman kerjain aja. Lanjut ke 26. Capek nggak mau jadi? Apakah pengen ganti orang kah? Lanjut aja Bang, biar selesai. Sip. Mantap banget. Congratulations, take test. Oh ya, mantap. Di sini sih teman-teman sama kayak tadi, nggak ada materi-materi baru. Di sini teman-teman kayak dikasih kode gitu, yang mana kodenya itu berantakan, penuh dengan error. Teman-teman diminta untuk memperbaikinya. Pokoknya nanti dicoba aja ya. Coba jalanin menjadi buat file ex26 kemudian jalanin. Harusnya sih nggak bisa karena error. Makanya di sini teman-teman diminta untuk benarin kodenya. Coba ya, harusnya sih nggak bisa nih harusnya. Iya ya. Widih. Iya, teman-teman yang lain nggak bisa sih ngelihat tempat Mujadid. Cuman aku yang bisa. Oke, paste. Harusnya kita. Sip. Nah, tuh. Dari sini aja udah kelihatan tuh. Tuh, kok bisa dia nggak ada warnanya? Biasanya kan warna tuh. Artinya ada yang error di situ. Perlu diperbaiki. Tugas teman-teman memperbaiki kode itu. Karena apa ya? Karena kita kan kerjanya itu, maksudnya di dunia ini penuh dengan developer lain gitu ya teman-teman. Kita kerjanya enggak sendiri. Terkadang ketika kita pengen ngerjain kerjaan lebih cepat, itu kita nggak harus mulai sesuatu dari dasar semua teman-teman. Kita bisa gunain kode orang yang udah ada sebelumnya. Nah, tapi kan kita nggak tahu tuh, apakah kode yang dibuat oleh orang itu bisa kita pakai langsung di komputer. Itu kan nggak bisa gitu ya. Jadinya, kemampuan teman-teman memperbaiki code, teman-teman melihat kodenya bisa apa enggak, itu penting banget. Seperti itu. Ya, harusnya banyak tanda garis bawah sih, miring gini, ya kan? Harusnya sih nggak bisa dijalanin karena error. Teman-teman diminta memperbaiki. Intinya yang di 26 sih gitu. Lanjut ke, wah kayaknya bakalan cepat sih kita malam ini teman-teman. Aman yang menjadi aman nggak bisa dijalanin. Teman-teman perbaikin ya kodenya itu. Ikutin aja perintahnya. Sip. 26 begitu. 27 coba cek 27. Kita ke 27. 27 ya belajar logika operator logika gitu. Ada and, ada or, ada not, ada tidak sama dengan, ada sama dengan, ada lebih dari, kurang dari. Dan udah bosen lah teman-teman buat pelajarin hal ini. Coba scroll ke bawah lagi. Itu teman-teman baca ya panduannya nanti. Coba scroll ke bawah lagi menjadi nah mantap. 27 nggak ada latihannya, 28 ada latihannya, 28 ada catatan aja. Coba cek di PDF yang itu. Gambarnya nggak keluar tuh. Seingatku sih itu teman-teman diminta, oh ya itu 28. Nah itu true and true, false and true. Teman-teman kerjain ini kodenya ini di Python gitu. Untuk melatih boolean aja sih, boolean praktis aja. Seperti itu.
Mau dicobakah? Coba yang baris 1 nih. Coba baris 1. Bakalan munculin output apa nih, Mujadid? Jalanin aja di konsol. Kalau pendek jalanin aja di konsol. Print, coba. Bisa nggak ya? Print true and true. True, and true. And true. Apakah bisa? Nah, munculin true. Kayak gitu teman-teman. Tapi dibuat di satu file ya teman-teman. Gitu. Yang EX28 itu konsepnya seperti itu. Coba nomor 2. Sampai 3 ya. Abang ini mentang-mentang nggak nulis. Bisa nyuruh aja. Jangan gitu ya. Sip. Ayo satu lagi. 1 sama dengan 1, N 2 sama dengan 1. Ding 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 dong. Tebak lagu guys. Nah, false. Mantap. Sip, cukup menjadi cukup. Kita ke EX29. Nanti teman-teman lanjutin ya. Ke EX29. Jadi what if ketika dijalankan kode di bawah ini, beri nama EX29, kemudian perhatikan. Udah ya teman-teman. Di kelas juga udah sih belajar if ini. Bagus banget sih PPT Pak Tirta itu beneran. Pas aku ngeliat, wow, keren. Wah curang sih, Mujadid udah kelar duluan. Paste. Nah, tebak. Coba sebelum kita jalanin, tebak dulu nih, bakalan outputin apa. Kita masukin, kita punya 3 variabel nilai. Ada people, ada cats, ada dogs. Dengan nilainya masing-masing ini, guys. Terus, ada if nih. If people kurang dari cats, apakah 20 kurang dari 30? Betul. Jadinya ini bakalan dijalanin. Harusnya ini jalan. Terus, apakah people lebih dari cats? 20 lebih dari 30. Artinya ini nggak jalan. Kemudian, people kurang dari dogs. 20 kurang dari 15. Ini nggak jalan gitu. Seperti itu. Yuk, coba dijalanin kodenya. Latahnya ketekan run terus. Nanti kita request lah, hilangin aja tombol run-nya. Ding 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 dong. Oh, exit dulu. Ayo, quit dulu. Quit, buka kurung, tutup kurung. Sip, mantap. Baru dijalanin code-nya. Python ex29.py. Day. Too many cats, betul tebakan kita. Terus the world is dry, betul tebakan kita tadi, dan seterusnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak teman-teman? Sampai if statement. Apakah ada? Sip, menjadi kita kembali ke instruction lagi. Sip. Mantap, coba scroll ke bawah, adakah disuruh ngapain? Oh, ini ada pertanyaan juga nih. Tuh, coba ke atas, ada pertanyaan tuh. Mengapa kode di bawahnya harus diindentasi 4 spasi? Kenapa, teman-teman? Ketika kita udah buat if, udah masukin kondisinya, terus kode di bawahnya harus kita indentasi 4 spasi. Kenapa? Apakah ada yang bisa jawab?
Siapa ya yang belum aku panggil nih? Wulan S. Halo Wulan S. Apakah orangnya ada di sini? Nggak ada ya. Coba kita geser ke orang yang lain. Vanessa Olive. Apakah orangnya ada di sini? Lagi di depan laptop kah? Wah. Oh, udah on mic tapi suaranya nggak muncul. Mungkin lagi kendala device ya. Nah, aku panggil Husni. Halo Husni. Halo Kak. Halo. Tuh ada pertanyaan nih. Ya, nggak apa-apa. Wulan S. Nih, pertanyaan coba yang nomor 1. Mengapa kode di bawahnya harus diindentasi 4 spasi? Maksudnya ketika kita udah buat if, udah masukin kondisinya, kenapa di bawahnya harus dikasih indentasi 4 spasi? Coba geser ke atas dikit dong, menjadi tolong. Nah, tuh, ini, contohnya ini. Nah, contohnya ini. Oh, terlalu atas. Geser ke bawah lagi. Maksudnya soalnya nggak kelihatan. Nah, ini. Mana nih? Lagi aku coret. Nah, ini. Yang nomor 1, ini. Yang ini. Ini kan kita udah buat if. Udah masukin kondisinya. Kenapa ini harus diindentasi 4 spasi? Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Mungkin ya, indentasi itu menunjukkan bahwa jadi kalau istilahnya itu di dalam kode lah. Jadi di dalam kode itu apa ya? Komen di dalamnya itu, misalkan perintah di dalamnya itu kayak tree mungkin ya. Ya, sip, betul banget. Artinya ketika kita kasih tanda 4 spasi gitu ya, kita kasih tanda 4 spasi atau 2 spasi gitu atau 1 tab gitu, itu nandain dia bagian dari kode di atasnya gitu, teman-teman. Sip, betul banget. Kalau di C++ kan gini ya, pakai tanda kurung kurawal gitu. Ini sama aja sih. Kalau di Python kan nggak ada tanda kurung kurawal, jadinya dia ditandain dengan 4 spasi. Apa yang terjadi jika kode yang dibuat tidak menjorok? Udah pasti error. Apa yang terjadi jika kita mengubah nilai awal untuk orang, kucing, dan anjing? Ya, bakalan berubah juga dong outputnya kayak gitu. Kemudian yang paling bawah, apakah maksud plus sama dengan? Nah, lanjut Husni lagi dong. Apakah maksud plus sama dengan? Nomor 4. Jadi plus sama dengan itu operasi langsung, jadi ditambahkan dan juga hasilnya itu di apa namanya, di assignment ke nilainya. Sip, mantap banget, mantap. Sip, lulus guys. Nomor 30. Lanjut ke materi 30. Mantap Husni, terima kasih. Lanjut. Sama ke 30. Ini sama kayak tadi, cuman ada elif sama else-nya. Oke. Wah, kelar cepat nih. Ayo. Apakah udah? Coba jalanin menjadi kode 30. Nggak. Oh, di Google Colab bisa sih kalau mau nyoba dulu sementara. Tapi kalau mau langsung boleh di sini. x30.py. Paste. Sip. Di sini sih teman-teman belajar ada if, ada elif, ada else. Di kelas sih harusnya teman-teman udah belajar ya. Iya, soalnya kemarin aku ikut kelas kalian dan kalian udah belajar. Jadi harusnya kalian udah paham polanya gitu. Kalau belum paham aku jelasin secara sekilas. Nah, mantap. Sama kayak tadi, tapi kalau tadi kan dia cuman if aja ya. Mana nih coret-coretan gue kok hilang. Sorry ya, hobi nyoret-nyoret nih.
Kalau if tadi kan, if kondisi wah nggak kebaca tulisanku, drawing padku ketinggalan teman-teman. If ini apa kode selanjutnya. Tapi di sini ada elif, ada else. Elif itu sama aja kayak if else gitu ya teman-teman. Sama aja kayak if else. Yang mana ketika kondisi yang ini nggak terpenuhi, dia ngecek di sini. Sorry. Aku jadi aku lupa bahwa aku bukannya share screen. Nah, ketika kondisi yang ini enggak terpenuhi, dia bakal ngecek kondisi yang ini, teman-teman. Apakah kondisi yang ini terpenuhi? Ketika kondisi yang ini enggak terpenuhi, maka kondisi yang ini dong. Jadinya dia bakalan ngeprint. Seperti itu juga dengan yang lain. Teman-teman, makanya di sini we should take the cars. We should take the car. Artinya cars kan 40. People 30, 40 lebih dari 30. Makanya dia true, artinya dia bakalan dijalanin code-nya. Seperti itu aja. Terima kasih, Mujadid. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyain, teman-teman? Kelar lebih cepat nih kita. Harusnya nggak sampai 2 jam deh. Soalnya kan kita mulai tadi dari jam 7.15. Sekarang aja belum sampai 9.15. Artinya ini sih paling cepat praktikum kita selama kita ngadain praktikum. Oke, sudah selesai praktikum kita malam ini, teman-teman. Apakah ada yang ditanyain? Guys, apakah ada yang ditanyain, guys? Absen, Bang. Oh iya, absen ya. Ada Leonard, ada Evan, ada Mujadid, ada Husni. Bukan. Salah. Bentar ya, sabar ya. Aku pikir absen model Winda, teman-teman. Bentar ya, sabar. Sabar, guys. Oke, aku kirim di chat. Tuh, isi absennya, guys. Wah, belum aku perbaikin. Absennya belum aku perbaikin. Masih ada fans MU lah. Terhapus dulu. Nah, modul 4 tanggal 9 Oktober 2022. Sip, teman-teman. Harusnya udah perbaikin. Udah bagus. Tinggal teman-teman refresh aja. Oke, sampai situ aja. Udah kelar. Done. Nggak kerasa nih teman-teman, tinggal 1 pertemuan lagi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak, guys? Kalian pasti ngerasa bahwa praktikum kita itu kadang udah dari A ke B, tapi nggak ke C langsung ke D gitu. Udah dari D ke E, balik ke C lagi. Kayak dibolak-balik kalian. Tapi di praktikum kita itu ngelihat dari buku gitu ya teman-teman. Dan bukunya itu udah banyak dipakai oleh sama orang. Makanya semoga bermanfaat ya praktikum kita. Boleh nih, aku boleh di stop share screen nih Husni. Oke, aku balik share screen lagi. Sorry guys. Sip. Kembali ke sini, kita cek siapakah yang masih bertahan nih. Oh iya, baru 44 orang ini yang belum join di Replit-nya. Teman-teman join aja ya. Nanti tugasnya langsung kirim di sini. Ada 22 orang nih yang lagi ngerjain. Lagi online di situ. Seingatku ya, aku Srukdat kemarin pakai Replit. Pas tahun kemarin, tahun aku dulu, teman-teman. Kayaknya di tahun kalian nggak tahu. Masih ada nggak ya abang Asprak Srukdat tadi masuk ke sini soalnya? Rifan. Ya, udah keluar nih Kak Rifan. Sip, seperti itu aja teman-teman. Kalau dari aku sih, yuk on cam dulu, aku mau screenshot. Aku tunggu. Widih, minimal mandi teman-teman. Minimal mandi.
Iya ya, kalian kayaknya nggak ada istirahat deh hari ini ya. Pagi kader, siang siapa tahu ada yang ibadah atau buat tugas. Terus sorenya ada sosialisasi. Malamnya ada praktikum. Semoga sehat terus ya teman-teman. Oke, aku izin screenshot ya. Yuk gaya slide 1, 1, 2, 3. Sip, slide 2. Ntar masih loading laptopku. 1, 2, 3. Oke, balik lagi ke slide 1 ganti gaya. Slide 1 ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, slide 2 ganti gaya. Slide 2 ganti gaya. Tentong. Slip, mantap teman-teman. Udah aku SS. Kalau dari aku sih, aku stop record.